Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laili. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari komunikasi daring, apa saja jenis-jenis dari komunikasi daring, contoh dari komunikasi daring, dan apa kekurangan maupun kelebihan dari komunikasi daring. Selanjutnya, yang harus kita ketahui terlebih dahulu yakni pengertian dari komunikasi daring itu sendiri. Komunikasi berarti melakukan hal tertentu yang berkaitan dengan penggunaan informasi agar maksud dan tujuan dapat tersampaikan secara jelas. Sedangkan daring itu sendiri artinya berada di dalam dunia maya atau dunia semu. Nah, dari kedua pernyataan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan internet. Kemudian, komunikasi di dunia semu tersebut biasa disebut sebagai komunikasi di dunia maya maupun cyberspace. Selanjutnya, komunikasi daring terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, komunikasi sinkron dan komunikasi asinkron. Komunikasi sinkron adalah komunikasi yang dilakukan pada waktu yang bersamaan atau real time dengan media perantara, smartphone, ataupun komputer. Kemudian yang kedua, komunikasi asinkron adalah komunikasi yang dilakukan pada waktu yang berlainan. Contohnya seperti pengiriman pesan melalui email. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi daring. Yang pertama, sinkron chat. Komunikasi jenis ini adalah komunikasi yang secara umum dilakukan oleh sebagian besar orang, di mana komunikasi ini dilakukan dengan mengirim pesan berbentuk tulisan kepada lawan bicara. Dahulu komunikasi ini diawali dengan SMS, sehingga sekarang berkembangnya zaman, banyak platform yang menyediakan jasa obrolan chat yang dapat dijangkau oleh smartphone maupun komputer. Contoh aplikasinya seperti WhatsApp, Line Chat, maupun WeChat. Jenis komunikasi yang kedua yakni komunikasi sinkron call, di mana jika kita ingin menggunakan komunikasi jenis ini, pengguna harus menggunakan aplikasi yang diinstal melalui smartphone, kemudian dihubungkan melalui internet. Yang ketiga yakni komunikasi sinkron video call, di mana komunikasi jenis ini tidak hanya memberikan kita suara, tetapi kita juga dapat melihat visual dari lawan bicara kita. Dan komunikasi ini sangat diminati oleh banyak orang. Jenis komunikasi daring yang keempat yakni komunikasi asinkron video. Meskipun sama-sama menggunakan video, tetapi komunikasi ini berbeda dengan jenis komunikasi sinkron video call, di mana Anda hanya dapat mengirimkan video kepada lawan bicara, jadi Anda tidak dapat melihat keadaan orang tersebut. Kemudian yang kelima, komunikasi asinkron chat, di mana Anda hanya dapat mengirimkan pesan singkat kepada lawan bicara melalui platform yang ada. Jenis komunikasi yang keenam yakni jaringan komunikasi kerja, di mana jenis komunikasi ini hanya diperuntukkan untuk urusan pekerjaan. Biasanya perusahaan memiliki alat komunikasi tersendiri yang hanya dapat diakses oleh pegawai perusahaan, misalkan email atau platform khusus. Kemudian yang ketujuh, jenis komunikasi yang ketujuh yakni jenis komunikasi kelompok, di mana komunikasi ini dilakukan secara berkelompok atau grup di platform. Jenis komunikasi yang kedelapan yakni komunikasi formal, di mana komunikasi ini hanya dilakukan pada saat acara resmi saja, yang bertujuan untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan, contohnya konferensi, surat perintah, dan rapat. Kemudian yang kesembilan yakni komunikasi non-formal, di mana jenis komunikasi ini dapat dilakukan baik itu di acara resmi maupun tidak resmi. Kemudian jenis komunikasi ini bersifat pribadi. Jenis komunikasi yang terakhir yakni komunikasi informal, di mana komunikasi ini berbanding terbalik dengan komunikasi formal. Komunikasi ini bertujuan untuk membangun hubungan sosial. Pesan dan obrolan yang dikirim pun tidak direncanakan. Ada pula contoh dari komunikasi daring sinkron dan asinkron. Yang pertama, contoh dari komunikasi asinkron yakni email, forum, rekaman simulasi visual. Yang kedua, contoh dari komunikasi daring sinkron yakni text chat maupun video chat. Kemudian bagian akhir yakni kelebihan dan kekurangan dari komunikasi daring. Ada pula kelebihan dari komunikasi daring yakni dapat dilakukan di mana saja.
Dengan melakukan komunikasi daring, pengguna dapat melakukan komunikasi di mana saja dan kapan saja dengan cara terkoneksi dengan jaringan internet. Yang kedua, efisiensi waktu. Dengan melakukan komunikasi daring ini, pesan dapat disampaikan secara cepat tanpa harus membuang waktu di perjalanan. Misalkan, kita ingin menyampaikan pesan kepada orang yang jauh dari kita. Dengan adanya komunikasi daring ini, pesan yang ingin kita sampaikan dapat langsung tersampaikan dalam hitungan detik. Kemudian ada pula kelemahan dari komunikasi daring. Yang pertama, tidak memiliki emosi pengguna, di mana intonasi suara, raut muka, gerak tubuh merupakan hal yang sulit dipahami saat komunikasi daring. Kemudian yang kedua, memerlukan perangkat khusus. Dalam pelaksanaannya, komunikasi daring memerlukan perangkat hardware dan software. Yang ketiga, terlalu banyak informasi yang tidak penting. Pada saat komunikasi daring, seringkali kita mendapatkan terlalu banyak informasi sehingga membuat penerima bingung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.